Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut merupakan video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, untuk mata kuliah Mitigasi Bencana Kelautan, Program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi Kalimantan, tahun 2021. Dari kelompok 3 untuk mata kuliah mitigasi bencana kelautan ini terdiri dari 5 mahasiswa dan mahasiswi, yaitu yang pertama ada Abdul Salam dengan NIM 14181002. Yang kedua ada saya sendiri, Ainaya Fatika Rahmi, NIM 14181004. Dan yang ketiga ada Endah Sari, NIM 14181008. Dan yang keempat ada Fitri Indah Permatasari, NIM 14181013. Dan yang kelima ada Franstiko Ahmad Syaifullah, 1418. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu ripkaran. Bagi masyarakat Jawa, khususnya pantai selatan, yang memiliki sisi mistis. Banyak kejadian yang disangkut pautkan dengan kejadian mistis. Misalnya, hilangnya orang karena terseret ombak. Banyak orang meyakini bahwa orang yang hilang tersebut diambil oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini merupakan sosok yang dianggap penguasa pantai selatan. Namun, sebetulnya ini merupakan kondisi alam yang disebut dengan ripkaran. Ripkaran biasanya disebut dengan arus pecah atau arus balik yang dapat menyeret orang dan tertelan di lautan hingga berhari-hari. Sederhananya, ripkaran ini merupakan arus pantulan dari gelombang laut yang menuju pantai dengan kecepatan arus ripkaran ini yang mencapai 8 km per jam dengan panjang arus sepanjang 700 meter. Hal ini yang mengakibatkan orang atau benda apapun dapat terseret apabila berada di jalur ripkaran. Untuk mata kuliah mitigasi bencana kelautan memiliki beberapa fokusan bahasan. Salah satunya yang akan kami jelaskan yaitu ripkaran dengan study case di daerah istimewa Yogyakarta atau pantai selatan Jawa. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah di wilayah pesisir selatan Yogyakarta adalah wisata pantainya. Beberapa pantai yang memiliki potensi untuk dikembangkan di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Pantai Terisik, Pantai Samas, Pantai Depok, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti, Pantai Siung, dan Pantai Wididemo. Wisata pantai yang semakin diminati oleh para pengunjung serta wisatawan dapat menimbulkan ancaman berupa risiko kecelakaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun faktor dari manusianya sendiri menjadi semakin lebih tinggi. Dengan morfologi pantai yang akan mempengaruhi kondisi gelombang yang menjalar dari laut menuju ke garis pantai. Hal tersebut karena gelombang yang pecah karena adanya perbedaan kedalaman, kemudian melontarkan massa air ke tepian pantai. Massa air yang sudah terlempar ke tepian pantai akan kembali ke laut dengan membentuk celah di antara gelombang pecah yang sudah terjadi sebelumnya. Bagian di antara hempasan gelombang sampai ke tepian pantai merupakan tempat yang cukup menarik bagi para wisatawan dan hal tersebutlah yang meningkatkan terjadinya kecelakaan bagi para wisatawan di daerah pantai selatan Jawa. Fenomena tersebut disebut fenomena ripkaran yang terjadi di sebagian pantai di daerah Yogyakarta. Hal itu juga memberi pengaruh besar terhadap pariwisata yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya diadakan studi tentang ripkaran di daerah istimewa Yogyakarta dan pantai selatan Jawa sebagai salah satu upaya pengembangan pariwisata pantai yang aman bagi para wisatawan.
Hal tersebut dapat dikembangkan untuk mengetahui keterkaitan morfologi pantai di daerah tersebut terhadap terbentuknya pola arus di garis pantai dan keamanannya bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah pantai atau wisata pantai tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari Ripkaran di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh Ripkaran terhadap pariwisata di Kota Yogyakarta. Yang kedua yaitu apa kerusakan yang disebabkan oleh Ripkaran di Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tahapan mitigasi Ripkaran di Kota Yogyakarta. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama mengetahui pengaruh Ripkaran terhadap pariwisata di Kota Yogyakarta. Yang kedua yaitu mengetahui efek apa saja yang disebabkan oleh Ripkaran di Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu mengetahui tahapan mitigasi Ripkaran yang ada di pantai Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode yang digunakan pada kelompok kami, itu tentang Ripkaran terhadap pariwisata di pantai Jakarta. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang bersifat realistis dan dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, serta terukur. Metode ini memiliki karakteristik desain yang spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pangan langkah demi langkah. Surya 2010. Metode pengukuran kemiringan pantai dapat dilakukan berdasarkan metode pada beach monitoring prosedur manual, yaitu menangkap dua tiang yang berskala dan diberi jarak antara keduanya. Kemudian menyiapkan selang atau pipa transparan yang berisi air tanpa adanya gelembung yang ditempatkan di antara kedua tiang tersebut. Permukaan air pada ujung selang akan naik dan turun mengikuti profil kemiringan pantai. Oleh karena itu, slope pantai dapat diukur. Selanjutnya, metode pengukuran slope. Metode pengukuran kemiringan pantai dilakukan berdasarkan metode pada beach monitoring prosedur manual, yaitu menancapkan dua tiang yang berskala atau bergaris panjang yang diberi jarak di antara keduanya. Kemudian menyiapkan selang atau pipa transparan yang berisi air tanpa adanya gelembung yang ditempatkan di antara kedua tiang tersebut. Permukaan air pada ujung selang akan naik turun mengikuti profil kemiringan pantai. Oleh karena itu, slope pantai dapat terukur. Dan selanjutnya yang kedua, metode pencatatan koordinat lokasi pengukuran. Jadi pencatatan koordinat lokasi pengukuran dilakukan dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Tracking dilakukan sepanjang garis pantai. Dan yang ketiga, metode analisis data. Metode analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah kumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Berikut yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Poin pertama tentang bahaya Ripkaran terhadap para wisata. Pantai Selatan Yogyakarta merupakan salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik banyak wisatawan. Wisatawan yang datang tidak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari luar kota maupun wisatawan asing dengan daya tarik utama dari objek wisata. Ini adalah paranormal yang indah. Di balik itu semua, objek wisata pantai merupakan objek wisata yang mengandung risiko kecelakaan yang tinggi. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di objek wisata pantai adalah kemunculan Ripkaran. Ketika gelombang bergerak dari perairan dalam ke perairan dangkal, gelombang akan pecah di dekat garis pantai dan bertransformasi menjadi arus dekat pantai atau near shore current. Gelombang yang datang menuju perairan dangkal akan beresonansi dengan morfologi pantai, membentuk sudut terhadap garis pantai, dan bertransformasi menjadi longshore current atau rip current. Rip current adalah arus yang bergerak dari pantai menuju ke laut pantai
yang dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi, mulai dari yang kecil, pelan, dan tidak berbahaya, sampai arus yang dapat menyeret orang ke tengah laut dan dibangun oleh hubungan antara gelombang yang datang menuju pantai dan kondisi morfologi pantai. Rip current berkonsentrasi membentuk jalur sempit atau rip channel yang mengalir kuat ke arah laut dari zona hempasan melintasi gelombang pecah hingga ada di laut lepas pantai. Bagian di antara hempasan gelombang sampai tepisan pantai merupakan tempat yang berpotensi menjadi lokasi terbentuknya rip current. Terlebih lagi pada bagian rip channel yang terlihat tampak lebih tenang merupakan tempat yang dianggap aman untuk melakukan kegiatan berenang oleh wisatawan yang sebenarnya merupakan tempat yang berbahaya untuk kegiatan berenang. Terjadinya kecelakaan atau bencana di pantai biasanya diakibatkan oleh lemahnya keamanan di pantai dan tidak adanya peringatan dini bagi para wisatawan yang bermain atau berenang di pantai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kewaspadaan pihak pengelola maupun pengunjung di pantai selatan Yogyakarta. Kerusakan rip current. Adapun jenis kerusakan yang disebabkan oleh rip current adalah sebagai berikut. Yang pertama, erosi pantai adalah proses mundurnya pantai dari kedudukan semula yang antara disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasok dan kapasitas angkutan sedimen. Perubahan morfologi pantai, jenis ini biasanya terjadi pada jenis pantai landai, berpasir atau berlumpur. Yang kedua, ada abrasi. Adalah proses terkikisnya batuan atau material keras seperti dinding atau tebing batu yang biasanya diikuti dengan longsoran atau runtuhnya material. Abrasi terjadi akibat lemahnya daya dukung material terhadap gempuran gelombang. Yang ketiga, sedimentasi. Adalah proses pengendapan sedimen di pantai. Bantuan hasil pelapukan secara berlangsung diangkut ke tempat lain oleh tenaga air atau rip current. Pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau rip current tadi membuat terjadinya sedimentasi. Selanjutnya ada mitigasi bahaya rip current. Mitigasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi efek negatif dari sesuatu. Menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA dari US, Department of Homeland Security, mitigasi bencana adalah tindakan berkelanjutan yang diambil untuk mengurangi atau menghalangi resiko jangka panjang bagi manusia atau harta benda dari suatu bencana dan efek negatifnya. Kecelakaan di laut dapat terjadi karena wisatawan yang sedang bermain di perairan pantai hanyut ke tengah laut karena terseret oleh rip current. Peristiwa oleh orang hanyut karena rip current memberikan dua kategori dampak, yaitu pertama, dampak negatif yang bersifat personal bagi individu yang terseret rip current, atau yang kedua, dampak negatif non-personal bagi kawasan wisata di mana kecelakaan tersebut terjadi. Dengan demikian, mitigasi bahaya rip current dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa orang hanyut karena terseret rip current, baik dampak negatif bagi orang yang hanyut maupun bagi kegiatan wisata pantai. Dampak negatif orang yang terseret rip current tersebut bisa berujung kematian. Sedangkan terhadap kegiatan wisata bagi wisata memberi kesan bahwa kawasan wisata itu berbahaya. Tindakan mitigasi yang diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif dari rip current adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, pendidikan. Upaya mitigasi bahaya arus rip current dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan publik. Materi pendidikan yang perlu diberikan adalah tentang karakter rip current dan sasaran pendidikan adalah para wisatawan karena merekalah yang akan menjadi objek dari rip current yang terjadi di perairan pesisir. Tujuan dari pendidikan ini
bagi wisatawan adalah untuk memberi bekal kepada wisatawan agar bila terjadi wisatawan terseret oleh rip current, maka ia mengetahui apa yang perlu dilakukan agar dapat menyelamatkan diri sendiri, atau apabila ada wisatawan yang terseret rip current dan ia mengetahui, maka ia juga dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan wisatawan tersebut atau menyelamatkan orang lain. Poin kedua yaitu membentuk organisasi pengawas pantai. Tindakan penyelamatan adalah suatu hal yang penting ketika terjadi kecelakaan orang hanyut karena arus rip. Keberadaan organisasi pengawas pantai di suatu kawasan wisata pantai seperti di pantai Pengandaran adalah hal yang sangat penting dan upaya mitigasi. Tugas utama organisasi ini adalah upaya mitigasi bahaya rip current adalah melakukan penyelamatan apabila ada wisatawan yang hanyut. Organisasi tersebut telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk melakukan penyelamatan wisatawan atau orang lain yang hanyut oleh rip current. Poin terakhir atau poin ketiga yaitu dukungan medis. Tindakan medis diperlukan untuk memulihkan kembali atau menyelamatkan wisatawan yang terseret oleh rip current dan berhasil diselamatkan dari laut oleh tim pengawas pundi. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas pendukung untuk tindakan medis sangat diperlukan. Dukungan medis yang diperlukan antara lain keberadaan rumah sakit, tenaga paramedis, dan dokter serta ambulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan dan metode yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Adapun bahaya yang sering terjadi di pantai Yogyakarta yaitu disebabkan oleh rip current. Rip current sendiri merupakan arus yang bergerak dari pantai menuju ke laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi yang bervariasi, mulai dari arus yang kecil, pelan, dan tidak berbahaya sampai arus yang dapat menyeret orang atau wisatawan. Sehingga rip current sendiri sangat berbahaya bagi wisatawan. Rip current sendiri memiliki beberapa kerugian, baik dari segi wisatawan maupun segi pantai. Untuk segi pantai, adapun kerugiannya yaitu erosi pantai, abrasi maupun sedimentasi, di mana kerusakan tersebut membuat pantai secara berkala menjadi tidak layak untuk objek wisata, karena ditakutkan banyak risiko yang terjadi di kedepannya. Oleh karena itu, pentingnya edukasi pencegahan atau mitigasi bencana yang dimana menanggulangi atau mengurangi resiko jangka panjang. Sehingga mitigasi bencana ataupun pencegahan itu sangat penting. Adapun tindakan mitigasi bencana atau pencegahan yang kami usulkan dari kelompok kami yaitu pertama adalah edukasi. Edukasi sendiri di sini merupakan mengedukasi para wisatawan tentang pengertian rip current itu sendiri, ciri-ciri gejala dari rip current, serta tindak penyelamatan bagi diri sendiri maupun orang lain yang terkena rip current. Kemudian untuk tindakan mitigasi bencana selanjutnya yaitu pembentukan organisasi pengawas pantai, di mana pengawas pantai sendiri memiliki peran yang penting dalam keamanan kawasan pantai, seperti penyelamatan wisatawan yang terseret oleh rip current, sehingga pengawas harus mendapatkan pelatihan atau pendidikan untuk melakukan penyelamatan. Dan tindakan mitigasi selanjutnya atau yang terakhir yaitu dukungan medis. Dukungan medis ini merupakan tindakan yang cukup penting juga dikarenakan untuk memulihkan kembali atau menyelamatkan wisatawan yang terseret oleh rip current dan berhasil diselamatkan dari laut oleh tim pengawas. Dan juga untuk dukungan medis itu perlu juga beberapa yang diperhatikan seperti fasilitasnya yaitu seperti keberadaan rumah sakit, tenaga paramedisnya maupun dokter serta ambulan untuk memudahkan korban diantar ke rumah sakit. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan terdapat kesimpulan yaitu bencana rip current ini sangat berbahaya untuk wisatawan maupun maupun untuk pariwisata pantai itu sendiri. Sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh rip current seperti erosi pantai, abrasi maupun sedimentasi. Itu dari segi pantainya. Untuk segi wisatawannya itu seperti kematian atau kelelahan untuk
wisatawannya itu sendiri. Sehingga diperlukanlah mitigasi bencana untuk meminimalisir efek dari rip current sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada edukasi kepada wisatawan maupun warga sekitar, lalu ada pembentukan organisasi pengawas pantai, serta dukungan medis yang memadai untuk mengobati ataupun mengurangi efek dari rip current itu sendiri. Sekian presentasi ataupun penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.